Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Isma Fadilati Zahra, kemudian ada Fawaz Aufa, Muhammad Naufal Zakwan, Ana Solihin, dan Amar Yasin. Di video kali ini kami akan menjelaskan sedikit atau mendemonstrasikan bagaimana cara kerja dari sistem yang telah dibuat. Jadi sistem ini adalah sebuah sistem berangkas yang kami sebut sebagai Aegis Protocol, di mana secara konsep utama dia itu menggunakan dua Arduino sebagai otak utamanya. Jadi si Arduino nanti ada yang bertugas sebagai master, kemudian ada yang bertugas sebagai slave, di mana kedua Arduino ini saling berkomunikasi melalui I2C seperti itu. Dan nantinya si sistem ini memiliki beberapa fitur lanjutan yang mungkin akan dijelaskan sekaligus sembari mendemonstrasikan. Baik, mungkin selanjutnya akan didemonstrasikan awal oleh Mas Amar. Oke, baik, izin masuk dan izin menambahkan untuk penjelasan lebih rincinya terkait dari proyek yang kami kerjakan. Jadi kami menggunakan dua Arduino ini sebagai landasan karena memang kami memisahkan antar muka pengguna dengan logika yang ada. Jadi satu Arduino dengan yang berpredikat sebagai master ini akan menjaga atau berlogika yang memegang di LCD dan juga keypad, dan untuk slave yang mana dia memegang logika, dia akan memegang di fitur-fitur yang lainnya. Yang pertama mungkin fiturnya ada smart wake up, di mana sistem ini tidak akan aktif kecuali ada gerakan atau mendeteksi gerakan yang dikonfirmasi oleh peer integration. Lalu yang kedua ada di fitur kami, di program kami itu ada enkripsi sederhana yang dimasukkan ke dalam program, sehingga untuk membuat kode yang dikirim itu melalui sedikit enkripsi sifar sederhana. Lalu yang ketiga ada physical breach detection. Jadi sistem ini mampu mendeteksi guncangan fisik yang untuk simulasi kali ini disimulasikan oleh sensor getaran dari potentiometer. Lalu yang terakhir ada brute force protection. Jadi kami membatasi untuk memasukkan kesalahan ini ada di 3 kali percobaan. Jika lebih dari itu akan memasuki fase lockdown. Begitu. Mungkin untuk presentasi demo detailnya untuk setiap konsep dan juga pengujian fiturnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Baik, mungkin kita masuk ke simulasi awal ya dari si sistem ini. Jadi ini adalah default awal, jadi si sistem ini akan selalu dalam kondisi off atau mati gitu, kecuali dia mendeteksi adanya getaran. Bagaimana sih sistem itu mendeteksi getaran? Di sini digunakan peer sebagai sensor utamanya. Sebentar, coba. Nah, oke, gimana cara mendeteksinya? Jadi si sistem ini akan mendeteksi apakah ada sebuah pergerakan di depannya melalui sensor peer di sini. Nah, ini jika digerakkan, dia akan muncul teks di LCD-nya, enter pin, sebagai indikasi bahwa sistem ini telah berjalan atau sudah berfungsi, seperti itu. Nah, jika dilihat di bagian kodenya, pada bagian awal ini di sini false ini digunakan sebagai penanda. Jika false ini berarti sistem memang sedang tertidur atau LCD-nya dalam kondisi mati. Kemudian nanti akan tergerak ketika ada gerakan. Dengan di bagian fungsi setup di sini intinya itu di bagian sini adalah perintah yang dijalankan hanya satu kali ketika si sistem berangkas ini dijalankan. Jadi tujuannya untuk menyiapkan jalur komunikasi dari komputer ke slave yaitu di antara dua Arduino ini. Dan LCD-nya itu akan di-set
backlight atau low, set backlight low untuk menandakan saat pertama kali nyala berangkas dalam kondisi gelap atau sesuai dengan konsep yang tadi smart wake up, jadi dia akan lebih menghemat daya seperti itu. Kemudian nanti di sini ada fungsi untuk membangunkan layarnya menggunakan deteksi gerakan. Jadi ketika sipir ini mendeteksi adanya gerakan atau dengan tanda peer status sama dengan ini satu, jadi posisi si sistemnya akan otomatis menjadi menyala. Seperti itu. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mas Zakwan, oke, siap. Ya, mohon maaf saya lupa untuk on mic. Baik, saya akan mendemonstrasikan untuk fitur physical bridge, yaitu deteksi ancaman fisik. Nah, di sini sistem ini didesain untuk mendeteksi apabila ada goncangan fisik pada berangkas yang telah kami desain. Di sini ada beberapa komponen yang terlibat, yaitu potentiometer, karena di sini kita pakainya simulasi ya, jadi potentiometer ini digunakan untuk simulasi getaran fisiknya. Lalu nanti ada buzzer sama LCD untuk output alarmnya, dan keypad nanti untuk menguji apakah sistemnya tuh udah kekunci setelah ada ancaman atau tidak. Mungkin disimulasikan terlebih dahulu. Jadi kalau nanti mungkin awal-awal kan kita tetap ada perlu ada sensor orangnya, jadi kita deteksi dulu menggunakan sensor pair untuk menyalakan. Nah, di sini kan kita masih bisa untuk masukin pinnya ya. Tapi kalau misal ada getaran yang misal luar biasa, nanti kita ubah dulu potentiometernya kita anggap aja dimentokin. Nah, jadi di sini nanti bakal ada peringatan seperti ini, maka ada suara dari buzzernya. Jadi kalau udah kayak gini nanti bakalan untuk videonya itu bakalan ke blogger, jadi kita nggak bisa minta sama sekali. Kalau misal kalau sudah ada getaran lagi, nanti bakal kembali seperti semula, jadi udah bisa buat masukin pin lagi. Jadi mungkin di breakdown dulu untuk kodenya. Jadi di sini si Arduino Slave ini nanti bakal terus-menerus baca si analognya. Nanti kalau analog dari potentiometer, kalau misal getarannya lebih dari 850, nanti di sini bakal nyalain si buzzernya. Dan juga kalau sistem state-nya nanti nggak sama dengan 5, nanti di bagian serial monitor ini bakal ngeprint alarm physical bridge in progress. Mungkin kita praktekin lagi. Nah, nanti bakal muncul lagi. Sama nanti juga bakal sistem state jadi 5. Terus di sini kalau misal apapun kalau udah nggak ada getaran 850 meter lagi, 850 lagi, nanti bakalan si buzzernya bakal dimatiin sama sistem set dikembalikan jadi 0, sama print bakal ngeprint di serial monitor alarm secure. Terus jika tadi untuk pengamanan keypadnya di sini, kalau misal si datanya keterima dan sistem state-nya nggak sama dengan 5, nanti bakalan bisa masukin untuk keypadnya. Itu untuk di Arduino yang Slave. Untuk yang di master, untuk nampilin di LCD-nya di sini, kalau misal state-nya sama dengan 5, nanti bakal ngeprint warning sama tulisan warning sama physical bridge. Mungkin sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan teman saya.
Nah, pengujian selanjutnya yaitu mencoba pin gagal sampai 3 kali. Ini percobaan pertama kalau gagal akan muncul access denied dan try 1/3. Kita coba lagi. Ini percobaan kedua. Jika gagal juga buzzernya akan berbunyi. Terus nah, ini yang ketiga. Nah, jika sampai 3 kali maka akan terlockdown dan menunggu 8 detik. Nah, jadi di sini nah, jadi di sini jika ada data masuk maka akan divalidasi di fungsi validate ini, yang dimana match-nya itu jika benar akan true, terus jika salah ini match-nya akan false. Terus jika salah tadi kita akan mengeksekusi execute denied, dimana di fungsi execute denied itu file count-nya akan tambah 1, yaitu tadi muncul try 1/3 di kode masternya. Terus di sini sistem stepnya itu 3, yaitu closing. Terus di sini serial print juga di serial monitor. Terus buzzernya akan berbunyi sepanjang 1 kali dan delay-nya 2 detik. Kemudian jika kesalahan sampai 3 kali, sistem stepnya itu akan di setting keempat, dimana itu akan terlockdown dan serial printnya juga muncul security threshold reach initiation lockdown. Terus LED-nya juga akan berwarna merah atau menyala. Terus delay-nya itu 10 detik. Tadi ada tulisan lockdown dan delay 10 detik. File count-nya itu akan disetting 0 atau di reset. Terus sistem state-nya juga akan di reset. Terus beberapa komponen tadi itu yang dipakai di keypad, terus di LCD buat nampilin access denied dan try-nya dan tulisan lockdown-nya. Ini yang jika salah tadi. Terus jika lockdown nampilin lockdown-nya di sini. Terus buzzernya juga akan muncul gitu. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengujian yang terakhir, yaitu kondisi ketika pin benar. Untuk komponen yang terlibat di sini ada LCD I2C dan keypad yang terhubung dengan Arduino Master. Kemudian ada sensor RGB LED, servo, dan buzzer yang terhubung dengan Arduino Slave. Kedua Arduino ini dihubungkan dengan menggunakan metode I2C. Mungkin untuk simulasinya bisa dilihat.
Di sini saya memasukkan pin yang benar, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan klik enter itu di bagian pagarnya. Nah, di sini akan muncul brankas open, akan tertutup selama 5 detik. Di sini servo sudah terbuka dan buzzer tadi berbunyi. Selama 5 detik ini mungkin simulasinya kita bisa mengambil barang dan sebagainya. Setelah waktu ini selesai, nah, di sini akan muncul brankas close dan otomatis servo akan tertutup kembali, lampu berubah menjadi merah. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan kodenya di sini, kami menggunakan library where.h untuk mengkomunikasikan kedua Arduino ini. Kemudian ada fruit untuk LCD-nya dan keypad. Di sini ada deklarasi variabel LCD, keypad, kemudian ada string input pin yang berisi kosong ketika awal, kemudian ada last state untuk menyimpan kondisi terakhir dari sistem. Di sini ada loopingnya. Mungkin langsung saja ke bagian yang ini. Ketika sistem telah bangun, yang dimana dipicu oleh peer sensor, kemudian last state sama dengan 0 atau 3, misal 0 di sini yaitu idle, maka akan mengambil input dari keypadnya. Misalnya yang di sini itu menggunakan fungsi handle keypad. Nah, di sini terdapat 3 kondisi. Yang pertama pagar, yaitu ketika kita mengirimkan pin tersebut ke Arduino Slave, terus kemudian bintang untuk mengclear pinnya misal salah atau sebagai salah ketik. Lalu yang terakhir itu untuk mengsensor pin yang dimasukkan di LCD menjadi bintang di sini. Setelah ini kirim, di sini kan menggunakan send encrypted data. Di sini kami menggunakan enkripsi sederhana, yaitu pin yang dimasukkan ditambah dengan 5. Misal tadi 1, 2, 3, 4, maka pin yang benar itu 4, maksud saya 6, 7, 8, dan 9. Seperti itu. Nah, di sini di bagian serial monitor sudah tertulis transmitting shipper to slave, yaitu pinnya sudah terkirim, yang dimana di sini tadi di pagarnya. Itu untuk kondisinya yaitu 0 tadi, show idle di sini. Lanjut ke bagian Arduino Slave. Di sini kami menggunakan library where.h dan servo. Di sini ada deklarasi servonya, terus ada sistem state awal yaitu 0 idle. Ini untuk penjelasan terkait state-nya. Lalu di sini ada correct pin yang seperti saya bicarakan tadi. Yang benar itu 6, 7, 8, 9. Walaupun kita klik 1, 2, 3, 4 karena sudah melalui proses enkripsi. Dan di sini ada deklarasi pinnya. Lanjut ke bagian, nah sini. Ketika sistem tidak dalam kondisi physical branch yang tadi yang dibongkar paksa itu, maka akan menjalankan validate. Di sini akan mengambil data yang dikirim dari Arduino Master tadi, dan jika sama dengan yang tadi, pin yang tadi ini, maka akan menjalankan fungsi execute open. Di sini akan muncul pin verified access granted. Nah, di sini muncul di sini bagian serial monitor. Kemudian akan menyalakan buzzer sebanyak 2 kali, kemudian mematikan LED merah, mengubah kondisi state menjadi 1 yaitu open, lalu membuka servo sebanyak 90 derajat, lalu ada lampu kuning delay selama 50 milisecond, kemudian delay 5000 ini yaitu 5 detik tadi yang saya bicarakan di LCD-nya, yaitu proses brankas terbuka itu hanya selama 5 detik. Setelah itu akan menutup kembali. Di sini ketika setelah 5 detik maka akan otomatis menutup kembali servonya.
dan mengembalikan LED-nya menjadi merah, kemudian sistem tag kembali ke 0 atau idle. Mungkin seperti itu untuk penjelasan terkait pin yang benar untuk pengujian terakhir. Bisa dilanjutkan ke rekan saya. Baik, mungkin seperti itu penjelasan ataupun demonstrasi dari sistem berangkas atau EGIS protokol ini. Mungkin untuk fungsi lebih detail dan penjelasan lebih detailnya akan ada di dalam laporan yang nanti mungkin akan dikumpulkan di Elgiro. Baik, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.